Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Senin 26 Desember 2022. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Anissa. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun berbagai informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Saudara, 320 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan yang beragama Nasrani mendapatkan remisi dalam rangka perayaan Hari Natal tahun 2022 yang mayoritas mendapatkan remisi sebanyak 181 orang narapidana kasus pidana umum. Sekalipun tidak langsung menghirup udara bebas, namun ratusan narapidana Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan yang mendapatkan remisi Natal 2022 ini tidak dapat menyembunyikan rasa harunya. Penyerahan remisi Natal 2022 diserahkan secara simbolis usai perayaan Misa Natal 2022 di Gereja Ekumbene yang terletak di dalam Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Suasana haru terlihat usai penyerahan remisi dan perayaan Natal yang berlangsung sukacita. Kabid Pembinaan Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, Peristiwa Sembiring mengatakan pemberian remisi atau potongan masa tahanan merupakan hak setiap warga binaan yang telah menjalani hukuman pidananya, terlebih dalam perayaan Hari Besar Keagamaan. Remisi khusus bagi warga binaan yang beragama Nasrani. Tahun ini kami memberikan remisi kepada warga binaan berjumlah 320 orang dengan kategori remisi PP 99 berjumlah 139 orang, kategori remisi normal 181 orang, kemudian kategori kasus narkoba sekitar berjumlah 136 orang, dan bagi warga binaan kasus korupsi 3 orang. Remisi khusus bagi warga binaan yang beragama Nasrani tahun ini diberikan kepada 320 orang warga binaan dengan kategori remisi PP 99 berjumlah 139 orang, kategori remisi normal 181 orang, kategori kasus narkoba sekitar 136 orang, dan bagi warga binaan kasus korupsi 3 orang. Pemirsa, pembangunan Terminal Amplas di Medan telah rampung 100% dilakukan dan direncanakan tahun depan akan beroperasi sepenuhnya. Pengoperasian Terminal Amplas ini guna untuk meningkatkan pelayanan transportasi di wilayah Sumatera Utara. Beginilah kondisi gedung Terminal Baru Amplas yang berada di Jalan Panglima Denai, sudah 100% selesai dibangun. Bangunan dengan 2 lantai ini nantinya akan menampung para penumpang bus yang akan berangkat ke berbagai daerah di dalam dan luar Provinsi Sumatera Utara. Kepala Terminal Amplas Edi Manuro mengatakan pengoperasional Terminal Baru Amplas akan digunakan sepenuhnya pada tahun depan. Untuk di bulan Desember tahun ini, pihaknya melakukan uji coba dengan menerima bus masuk dari hari Senin kemarin. Uji coba dilakukan untuk mendapatkan surat izin pengoperasian terminal dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Untuk masa uji coba Terminal Baru Amplas beroperasi selama 24 jam. Di awal tahun depan. Jadi sampai sekarang kita mau mengoperasionalkan terminal TP Amplas ini 24 jam. 24 jam kami membagi 3 shifting petugas kami melaksanakan tugas di sini. Sosialisasi telah kami lakukan kepada para PU, pengusaha maupun mandor, pelaku untuk operasional bus PU, AKAP maupun AKDP yang ada di seputar Jalan Singamaraja, baik itu juga yang ada di flyover Pinang Baris. Saudara, menjelang akhir tahun 2022, PT Angkasa Pura Aviasi menurunkan 2 unit mobil robot pelayanan kepada penumpang di ruang keberangkatan Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. 2 unit robot pelayanan yang diberi nama Bella dan Butet ini masing-masing ditempatkan dengan tugas yang berbeda. Bella bertugas di ruang tunggu terminal keberangkatan dengan cara berkeliling untuk menyapa calon penumpang dan membagikan makanan ringan serta minuman secara gratis di boarding lounge
keberangkatan domestik dan internasional. Sedangkan Butet bertugas berkeliling untuk membersihkan areal terminal keberangkatan. 2 unit robot yang diberi nama Bella dan Butet di akhir tahun ini sebagai bentuk pelayanan pengelola bandara untuk mengimplementasikan teknologi robot dalam melayani penumpang dengan harapan kedua robot ini dapat menghibur calon penumpang di bandara di tengah peak season libur Nataru. Operation and Service Manager PT Angkasa Pura Aviasi Ermansyah Saragi mengatakan kehadiran robot Bella merupakan layanan khusus selama periode angkutan Nataru untuk menciptakan pengalaman konsumen yang baik sekaligus sebagai apresiasi dari Angkasa Pura Aviasi terhadap penumpang. Di Bandara Kuala Namu, di bawah manajemen PT Angkasa Pura Aviasi, dalam momen Natal dan Tahun Baru ini ada melaksanakan kegiatan Customer Happiness dan Engagement Program. Jadi kegiatan ini dilaksanakan mulai dari tanggal 24, di tanggal 25, kemudian tanggal 31 dan tanggal 1. Di tanggal 24 ini kami ada kegiatan live musik, itu di atrium, kemudian ada kegiatan parade budaya, ada kegiatan flash mob, juga ada kegiatan membagi-bagikan coklat dengan busana Natal yang dipakai oleh karyawan, kemudian juga ada perwakilan dari polisi. Jadi bagaimana kita menciptakan di periode Natal ini penumpang itu happy dan enjoy di Bandara Kuala Namu. Perayaan Natal dan Tahun Baru di Bandara Kuala Namu tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena petugas yang menggunakan atribut Natal. Ya, akses penyeberangan di perairan Danau Toba kini semakin dipermudah. Karena PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau ASDP memberlakukan penjualan tiket secara online yang bisa diakses dengan mudah. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan menghindari antrean yang panjang di Pelabuhan Penyeberangan Ajibata Ambarita, situasi Nataru saat ini. Pembelian tiket secara online tersebut berlaku untuk menyeberangi perairan Danau Toba, baik melalui Pelabuhan Ajibata di Kabupaten Toba maupun dari Pelabuhan Ambarita di Kabupaten Samosir. General Manager PT ASDP Cabang Sibolga, Heru Wahyono, mengatakan sebenarnya pembelian tiket untuk jasa penyeberangan di lintasan tersebut sudah mulai berlaku sejak bulan Agustus lalu, yang dapat dipesan secara online di laman Toba Ferizi. Penerapan pembelian tiket daring ini merupakan upaya untuk membantu para wisatawan di era digitalisasi ini dengan harapan kemudahan dalam memperoleh tiket secara online ini dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba. Pengguna jasa penyeberangan bisa membeli tiket di mana saja dan kapan saja tanpa perlu antri di pelabuhan. Langkah ini merupakan bentuk komitmen untuk menghadirkan layanan penyeberangan yang semakin mudah, aman dan nyaman bagi pengguna jasa, khususnya pada masa adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Ya, bahwa ASDP Cabang Danau Toba, lintasan Ajibata, Ambarita dan sebaliknya sudah menerapkan online ticketing. Ya, saya harapkan, ya saya sampaikan ke pengguna jasa agar sebelum masuk pelabuhan bisa membeli tiket atau memesan tiket melalui website kami toba.ferizi.com. Ya, jadi pembelian tiket bisa dilaksanakan 60 hari sebelum keberangkatan. Ya, jadi saya tekankan ke pengguna jasa untuk menyiapkan diri sebelum masuk pelabuhan sudah bertiket dan bisa dipesan dimanapun. Calon penumpang ini bisa membeli tiket dengan terlebih dahulu melakukan reservasi di situs www.toba.ferizi.com setelah muncul petunjuk untuk melakukan pengisian kolom seperti pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan. Kemudian pilih layanan dan pengguna jasa, terakhir pilih tanggal rencana keberangkatan dan jenis penumpang. Pengguna jasa bisa disesuaikan apakah seorang pejalan kaki atau membawa kendaraan, dan selanjutnya scan barcode untuk diberi boarding pass sebelum naik kapal. Kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Mari Pak. Mari. Iya, suka warna air. Ah, wangi banget Bu. Ya, mana cukup.
KB Pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Saudara, ribuan jemaat gereja Batakaro Protestan Runggun Padambulang Medan melaksanakan kebaktian Natal dengan sukacita yang diyakini membawa sukacita kepada seluruh jemaat gereja Batakaro Protestan Runggun Padambulang Medan. Ribuan jemaat gereja Batakaro Protestan Runggun Padambulang Kilometer 7 Medan melaksanakan kebaktian Natal 2022 di Jambur Namaken, Jalan Jamin Ginting, Medan hari Minggu kemarin. Ibadah Natal yang mengangkat tema Aron dibatasi pekena-kena doni tinepana dimulai dengan masuknya para pengurus gereja Batakaro Protestan Runggun Padambulang Kilometer 7 Medan bersama pendeta. Gema Natal dan sukacita pada hari kelahiran Yesus ini terlihat meriah. Kebaktian Natal diisi dengan berbagai prosesi seperti prosesi persembahan, koor, nagani lilin, khotbah, doa, dan musik. Di dalam khotbahnya, pendeta mengajak seluruh jemaat untuk bersukacita dan saling mengasihi karena ibadah Natal 2022 merupakan transisi dari pandemi COVID-19 yang mengajarkan kita untuk bisa bangkit dalam bersukacita membangun bangsa. Sementara Ketua Majelis Gereja Batakaro Protestan Runggun Padambulang Kilometer 7 Medan, Suryanto, mengatakan makna Natal pada tahun 2022 ini dengan damai dan sukacita. Jemaat GBKP Kilometer 7 memaknai Natal ini dengan damai dan sukacita, dan pada saat ini juga kita mengharapkan bagaimana jemaat nantinya di dalam menjalani tahun 2023 semua jemaat ini diajak proaktif di dalam pelayanan gereja, sehingga kehadiran gereja itu bermakna bagi terutama dulu wilayah Padang Bulan, dan kita berharap kehadiran gereja KM7 bermakna bagi Kota Medan. Ketua Panitia Perayaan Natal Gereja Batakaro Protestan Runggun Padambulang Kilometer 7 Medan, Tampe Malam Tarigan, mengungkapkan sukacitanya pada perayaan Natal 2022 karena perayaan Natal sudah 2 tahun tidak terlaksana akibat pandemi COVID-19. Hari ini adalah perayaan Natal ini sudah 2 tahun tidak dilaksanakan karena situasi pandemi COVID. Pada hari ini khususnya jemaat
GBK sangat bersukacita karena dapat melaksanakan perayaan Natal ini. Kerja Allah memelihara semua ciptaan yang ada di dunia ini. Perayaan Natal pada tahun 2022 ini membawa sukacita kepada jemaat gereja Batakaro Runggun Padambulan kilometer 7 Medan karena 2 tahun lalu perayaan Natal terpaksa ditiadakan karena pandemi COVID-19. Ibadah Natal pada 25 Desember 2022 dilaksanakan Jemaat Gereja Batakaro Protestan GBKP Jalan Pintu Air 4 Medan di Jambur Jekita Jalan Jamin Kinting Medan kemarin. Ibadah Natal umum bagi gereja GBKP Jalan Pintu Air 4 mengambil tema firman Tuhan telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaan-Nya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Sedangkan subtema melalui kelahirannya ke dunia memberikan jaminan dan melalui firman Tuhan menjadikan umat mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Pendeta Astriana Berutarigan dalam khotbahnya menyampaikan bahwa kelahiran Tuhan Yesus ke dunia membawa sukacita dan perdamaian. Untuk itu setiap umat yang percaya harus menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam kehidupan manusia berbagai tantangan akan ditemui, tetapi setiap orang akan terbebas dari berbagai masalah jika mengandalkan Tuhan dalam menyelesaikannya. Pendeta berharap agar Natal menjadi momentum untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Juru Selamat. Usai ibadah dilanjutkan dengan kemeriahan Natal melalui pujian Core Vocal Group dan tarian yang dibawakan mulai dari anak sekolah minggu, Permata, Moria, dan Mampri, serta lansia. Perayaan Natal dijadikan umat sebagai sarana berinteraksi satu dengan lainnya, mengingat setiap jemaat selama ini dihadapkan dengan kesibukan masing-masing. Panitia Natal Umum GBKP Jalan Pintu Air 4 Medan mempersiapkan sejumlah hadiah lucky draw sehingga menambah semarak Natal. Antusias seluruh jemaat sangat terlihat pada perayaan Natal tahun ini, di mana seluruh jemaat tetap bertahan hingga akhir perayaan Natal yang dilakukan. Pada kesempatan itu, pengurus gereja menyampaikan terima kasih kepada para panitia yang sudah membuat konsep Natal yang hikmat dan penuh kemeriahan. Pemirsa, umat Kristiani di wilayah Medan Utara, khususnya di pesisir Belawan, merayakan Natal bersama di Gereja HKBP Belawan 2, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan pada hari Minggu 25 Desember kemarin. Perayaan Natal bersama ini dilakukan dalam 2 sesi yang dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul setengah 11 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah usai beribadah Jemaat Natal, Gereja HKBP Belawan mengadakan jamuan kudus, syukuran pemberian nama anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Perayaan Natal bersama di Gereja HKBP Belawan ini menghadirkan Pendeta Riris Boru Panjaitan. Dalam khotbahnya mengatakan bahwa perayaan Natal tahun ini merupakan karunia Tuhan yang diberikan kepada umat Nasrani. Karena 2 tahun lalu perayaan Natal tidak dapat dilakukan karena situasi pandemi COVID-19. Untuk itu, Pendeta Riris Panjaitan berharap perayaan Natal bersama ini kepada umat Kristiani selalu mengingat Tuhan Yesus Kristus untuk kehidupan umat manusia dan selalu saling bersilaturahmi kepada umat yang lain. Melalui perayaan Natal pada hari ini, biarlah seluruh jemaat yang hadir pada saat ini semakin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia, agar hidupnya semakin bersukacita dan semakin terberkati dalam setiap aktivitasnya sehari-hari. Perayaan Natal di gereja di wilayah Medan Utara ini mendapatkan pengamanan ekstra ketat oleh petugas gabungan TNI Polri serta kepala lingkungan masing-masing. Mayor Sushendra Nasution dilantik menjadi Ketua Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia PPI Sumatera Utara periode 2021-2026. Pelantikan kepengurusan PPI Sumut ini dilakukan di Aula Tengku Rizal Nurdin di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jalan Sudirman Medan oleh Ketua Umum PPI Gustave Riza kemarin. Pelantikan dilaksanakan di Aula Tengku Rizal Nurdin. Disaksikan Gupsu diwakili Kepala Kesbang Polin Masumut dan perwakilan pimpinan Forkopimda Sumut, serta perwakilan Ormas dan anggota Purna Paskibraka Sumut. Kepengurusan PPI Sumut periode 2021-2026 diingatkan agar cepat bergegas untuk melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi guna merapikan dan mengembangkan PPI Sumut ke depan.
Gubsu melalui Kepala Kesbang Pol Sumut Ardan Nur mengatakan, anggota Paskibra adalah putra-putri terbaik yang memiliki keistimewaan bukan hanya sebagai pengibar bendera pusaka pada HUT kemerdekaan RI saja, akan tetapi harus mampu menunjukkan keteladanan sebagai pelajar yang berprestasi, disiplin tinggi dan bermoral, serta memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Oleh karenanya, melalui pelantikan ini diharapkan Purna Paskibra dapat meningkatkan aktivitas dan kualitas, sekaligus senantiasa melakukan evaluasi dan pembenahan tugas Paskibra melalui program kerja yang sudah berjalan maupun yang akan berjalan. Ketua PPI Sumut periode 2021-2026 Mayor Sushendra Reski Nasution menyampaikan komitmen bahwa ke depannya PPI Sumut siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam proses membangun bangsa. Untuk itu, PPI Sumut membutuhkan dukungan dan perhatian pemerintah maupun legislatif berbagai pihak dalam menghadapi rintangan berorganisasi untuk mengembangkan berbagai program ke depannya. Memiliki program andalan ke depan. Pertama adalah kami sebagai generasi muda yang saat ini sadar betul akan penanaman nilai-nilai Pancasila di generasi mana kami bisa menyebarluaskan, memahamkan kepada generasi-generasi baru terhadap pentingnya dan penyadaran terhadap Pancasila. Untuk itu kami ke depan akan melaksanakan kunjungan ke daerah-daerah untuk memberikan konseling, memberikan pemahaman kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan adanya pendalaman nilai-nilai Pancasila. Kemudian kami juga akan bersinergi dengan pemerintah Sumatera Utara, pemuda di Sumatera Utara. Mungkin demikian program andalan kami, Purna Paskibra Indonesia Sumatera Utara 5 tahun ke depan. Purna Paskibra yang memiliki moto bersahaja, inovatif, dan global ini terus membina diri agar memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, berjiwa Pancasila, idealisme, patriotisme, serta mempunyai wawasan yang luas, kokoh kepribadiannya, memiliki kesegaran jasmani dan daya kreasi, serta dapat mengembangkan kemandirian. Pemirsa, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Muhammad Bobi Afif Nasution, Wali Kota Medan, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi umat Kristiani yang merayakan. Semoga damai dan sukacita Natal meningkatkan kepedulian serta mempererat rasa persaudaraan sehingga tercipta harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan selamat Tahun Baru 2023 bagi seluruh warga Kota Medan. Marilah kita bersama-sama melangkah untuk membangun Kota Medan sehingga menjadikan Kota Medan yang berkah, maju, dan kondusif. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta.
Ya, saudara, TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika sebanyak 43 kg jenis sabu-sabu. Merupakan diduga sindikat jaringan internasional di perairan Aceh. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter Ahmad Rafiq langsung dari Lantamal 1 Belawan. Halo, selamat sore Rafiq. Baik Nisa dan juga Iya, silakan dengan laporan Baik Nisa Anda. dan juga pemirsa, benar sekali bahwa Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Asad Abdullah telah melakukan press konferensi terkait penangkapan upaya peredaran narkoba jenis sabu seberat 45 kg di perairan Lok Sumawe oleh tim intelijen dan FNQR Lana Lok Sumawe bertempat di Mako Lantamal 1 Belawan. Dalam press konferensi tersebut, Pangko Armada 1 menyampaikan bahwa penangkapan ini berawal dari informasi intelijen yang akan adanya upaya peredaran narkoba di perairan Lok Sumawe pada tanggal 24 Desember 2022 pada pukul 00.10 waktu Indonesia Barat. Terpantau kedatangan perahu penyudup yang akan memasuki Kuala Merasa Pusong Lok Sumawe, namun diduga para penyudup berusaha untuk menjauh dari pantai, namun petugas berhasil mengejar dan menangkap satu kapal penyudup berisi 43 bungkus sabu dan seberat 45 kg beserta satu tersangka MN berusia 23 tahun yang dibawa ke pelabuhan Kronggeke. Namun karena kondisi perahu sudah bocor, untuk keamanan si hunter perahu dilepas dan tenggelam. Atas keberhasilan TNI dalam menyelamatkan rakyat Indonesia dari bahaya narkoba dan TNI Angkatan Laut senantiasa mendukung pemerintah dalam memerangi dan memberantas peredaran narkoba. Sementara itu dalam upaya memerangi dan memberantas peredaran narkoba melalui jalur laut yang merupakan arahan dan instruksi langsung dari Panglima TNI Yudo Margono. Hal ini merupakan bentuk keseriusan TNI Angkatan Laut sebagai penegak hukum di laut yang sangat konsen untuk memerangi dan memberantas peredaran narkoba di negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Nisa dan juga pemirsa. Saya Ahmad Rafiq menyampaikan langsung informasi dari Lantamal 1 Belawan. Baik Rafiq, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, polisi mengamankan 7 orang pengguna narkoba saat melakukan penggerebekan narkoba yang diwarnai dengan aksi kejar-kejaran. 1 orang diantaranya menangis saat ditangkap. Saat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Minggu sore kemarin menggerebek kawasan padat penduduk di Medan Labuhan yang disinyalir sebagai tempat peredaran narkoba. Puluhan petugas gabungan dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan dengan menggandeng TNI Angkatan Darat dibantu Muspika Kecamatan menggerebek tempat peredaran narkoba di kawasan Kompleks UK Jalan Rawi 5, lingkungan 7 Kelurahan Tangkahan, Medan Labuhan. Dalam penggerebekan yang diwarnai dengan aksi kejar-kejaran dengan para pelaku yang sedang transaksi dan pengguna narkoba, petugas berhasil menangkap 7 orang penyalahgunaan narkoba beserta barang bukti, 1 diantaranya menangis saat ditangkap. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Hori Surmanula mengatakan, dari hasil gerebek kampung narkoba ini, selain menyita sejumlah barang bukti narkoba dan uang tunai merupakan hasil penjualan narkoba, petugas mengamankan 7 orang. Kami dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan gerebek kampung narkoba di Kompleks Yuka Martubung, Kelurahan Medan Labuan. Adapun hasil yang didapat, ada 7 orang laki-laki diamankan. Berikut barang bukti, beberapa paket sabu dan uang hasil penjualan sekitar ratusan ribu rupiah dan plastik kosong. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-7 orang langsung dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan yang terus berkoordinasi dengan Polda Sumut untuk terus memberantas peredaran narkoba jelang pergantian tahun. Tokoh masyarakat Sumatera Utara, Parlindungan Purba, akan menyurati dan berupaya bertemu secara langsung Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Basuki Hadi Mulyono, untuk menyampaikan keluhan masyarakat 5 desa di Kecamatan Tanjung Morawa yang terdampak banjir karena tanggul Sungai Putih jebol. Rencana Parlindungan Purba akan bertemu langsung dengan Menteri PUPR ingin melaporkan kondisi tanggul yang sudah 2 kali jebol ini karena respon dari pihak Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera II dalam menuntaskan perbaikan tanggul dinilai lambat. Parlindungan Purba sebelum melakukan peninjauan terlebih dahulu melakukan pertemuan di Aula Kantor Desa Pundanrejo untuk mendengar dan menerima keluhan masyarakat dari 5 desa tersebut. Masing-masing desa tersebut adalah Pundanrejo, Tanjung Baru, Tanjung Mulia, Desa Pardamaian, dan Desa Wonosari. Parlindungan sangat menyesalkan atas sikap dari Kepala Desa
Kepala Balai Besar Sungai Sumatera Utara sebagai perwakilan Kementerian PUPR yang tidak merespon untuk meninjau langsung ke lapangan. Jika pihak BWS datang ke lokasi, maka bisa langsung berdiskusi dengan masyarakat sehingga pihak BWS tahu apa yang akan dilakukan. Selain perbaikan tanggul yang jebol, normalisasi sungai juga sangat diperlukan karena kawasan sangat berpotensi untuk kawasan wisata pertanian dan industri. Sementara Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT SDA BMBK Deli Serdang, Pendi Siregar, mengaku kewenangan untuk perbaikan tanggul yang jebol tersebut merupakan bagian dari pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera II. Namun begitu, pihak SDA BMBK Deli Serdang juga telah menanganinya untuk sementara waktu. Wewenangnya BWS, jadi ya harapan kami dengan adanya Pak Purba di sini nanti bisa menyentuh ke BWS supaya nanti BWS ada perhatiannya ke sungai-sungai yang ada di Deli Serdang. Karena bukan ini aja Pak, sebenarnya banyak sungai kita yang sudah rusak. Bukan ini aja, di hulunya masih banyak. Cuman yang berdampak kali ke masyarakat di sini. Ya saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejak September 2022, pedagang buku bekas yang berada di lapangan Merdeka Medan sudah menempati lokasi baru di Jalan Hitam, persisnya di sebelah persimpangan rel kereta api Jalan HM Yamin. Keberadaan kios pedagang buku bekas ini belum banyak diketahui masyarakat, sehingga suasana masih sunyi dari jual beli buku bekas. Sebanyak 180 unit kios yang disekat-sekat dengan ukuran 2x3 meter disertai dengan musola dan sarana toilet serta kantin telah ditempati para pedagang buku bekas yang tadinya berasal dari lapangan Merdeka Medan. Masyarakat sudah mengetahui bahwa buku bekas maupun baru dapat ditemui di kios pedagang buku bekas Medan ini sejak mulai dari titik gantung, Jalan Perniagaan dan lapangan Merdeka Medan dan terakhir di Jalan Hitam. Di lokasi kios baru, pedagang buku bekas ini terlihat lebih representatif karena kerapian dan kebersihannya terjaga sehingga tidak terlihat kumuh. Namun keberadaan kios ini belum banyak masyarakat mengetahuinya sehingga suasana masih sunyi dari aktivitas konsumen yang membutuhkan buku untuk pelajaran maupun perkuliahan. Pengurus komunitas pedagang buku bekas Medan, M. Yusuf, berharap kenyamanan lokasi kios pedagang buku bekas yang baru ini hendaknya dapat dijaga dengan baik agar konsumen yang membeli buku bekas merasa nyaman. Selain itu juga diharapkan lokasi kios pedagang buku ini jangan lagi dipindahkan pemerintah mengingat masyarakat atau konsumen akan semakin kesulitan untuk mendapatkan buku sesuai dengan harapan. Karena janji Pak Perkim dulu ada membangun gapura supaya masyarakat bisa tahu keberadaan kios buku yang ada di sini. Jadi sekarang ini masyarakat yang memerlukan buku, belanja buku kemarin itu banyak yang nggak tahu Bang. Masih banyak yang datang ke lapangan Merdeka. Pada umumnya lah Bang, dia itu kan ini tempatnya boleh dibilang tersembunyi dia Bang. Jadi nggak enak lah untuk berdagang di sini Bang. Kalau bisa pemerintah kota Pak Bobi itu ada perhatiannya terhadap pedagang-pedagang buku tradisional ini yang bisa memenuhi kebutuhan khususnya untuk pendidikan masyarakat Kota Medan. Keberadaan kios penjualan buku bekas Medan ini sangat dibutuhkan mendapatkan buku keperluan pendidikan karena harganya masih relatif murah dibandingkan dengan toko-toko buku. Jelang perayaan Tahun Baru 2023, pelaku UMKM kerajinan tangan trompet di Kota Medan memproduksi sebanyak 20.000 alat tiup berbahan kertas untuk dijual di Sumatera Utara dan luar Sumatera Utara. Pelaku UMKM kerajinan tangan seperti trompet mulai dibanjiri orderan jelang perayaan Tahun Baru di Medan. Sukino yang sejak dari tahun 90-an menggeluti hobinya sebagai pengrajin trompet, Sukirno mengatakan trompet hasil buatannya tersebut telah laku terjual sebanyak 400 trompet 2 pekan menjelang tahun baru ini. Trompet dibanderol dari mulai harga Rp5.000 hingga Rp100.000 sesuai jenis trompet. Walaupun trompet hasil kreativitas rumahan, trompet dibuat dengan rapi dan kaya akan berbagai desain seperti motif naga, karakter kartun, dan lainnya. Paling sedikit-sedikitnya itu 6.000-7.000 lah. Itu kalau tergantung pesanan, kalau pesanan banyak lebih dari itu lagi, puluhan ribu, 30, 20.
Di sini jual dari 5.000 sampai harga 70, 80, ada bahkan 100. Tergantung pembelinya, nengok modelnya, model kayak naga, model kayak gambar-gambar. Tapi terbeli ya terjual sekitar 4.000-an lah. Bermacam-macam jenis dia beli. Dibanding pada tahun sebelumnya, perayaan menyambut Tahun Baru 2023 terlihat lebih semarak dan ramai. Hal itu terlihat terus meningkatnya permintaan trompet dari berbagai kalangan. Usai jeda pariwara berikut ini, Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution, Wali Kota Medan, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi umat Kristiani yang merayakan. Semoga damai dan sukacita Natal meningkatkan kepedulian serta mempererat rasa persaudaraan sehingga tercipta harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan selamat Tahun Baru 2023 bagi seluruh warga Kota Medan. Marilah kita bersama-sama melangkah untuk membangun Kota Medan sehingga menjadikan Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Ya saudara, kawasan kebun karet di Bukit Payaloting, komplek perkantoran Bupati Mandailing Natal, menjadi tempat destinasi wisata favorit warga untuk menikmati libur akhir pekan yang berketepatan di hari libur Natal. Objek wisata kebun karet yang dikenal dengan sebutan Panatapan ini ramai pengunjung yang mayoritas merupakan keluarga. Di hari libur akhir pekan yang berketepatan libur Natal ini, jumlah pengunjung meningkat 2 kali lipat dari hari biasanya. Warga yang berkunjung di objek wisata ini tampak menikmati udara segar, pemandangan pohon karet yang berjejeran rapi, dan suasana semakin seru karena diramaikan dengan puluhan kera yang mendatangi para pengunjung.
Di lokasi objek wisata ini, pedagang juga menawarkan berbagai ragam makanan yang bisa mengenyangkan perut dan makanan ringan. Selain itu, di pelataran kebun karet ini juga menyediakan tempat bermain anak-anak seperti mobil-mobilan, ayunan, kertas menggambar, dan balon serta beragam pilihan lainnya. Di sini itu kelihatan adem dia, terus langsung tengok penatapan di sini. Di sini juga unik dia, karena pohon karet itu dibuat jadi bahan wisata gitu. Ada yang menarik tapi nggak berbahaya, karena monyet kan takut sama kita. Kadang kita kasih makanan gitu sama orang gitu. Selain wahana anak-anak, pengunjung juga disediakan tempat booth untuk bersuah foto bersama teman, keluarga maupun pasangan yang berlatar perbukitan yang hijau dan sungai Batang Gadis yang mengular di bawah Bukit Payaloting. Sama siapa tadi, Bu? Sama kawan-kawan. Terus rame nggak lokasinya? Rame banget. Lumayan. Udah sering kesini atau gimana deh? Sering. Oke. Gimana? Apa yang membuat menarik di sini deh? Pemandangannya. Pemandangan. Gimana pemandangannya? Indah. Indah, sejuk ya. Adem semua. Adem. Ini tahun baru biasa kesini atau gimana? Setiap Natal kalau enggak habis jadi rapor. Sementara pengunjung yang datang ke objek wisata kebun karet ini tidak dipungut biaya masuk ataupun biaya parkir. Saudara, Kota Medan memiliki rekam jejak sejarah yang panjang. Salah satu jejak yang ditinggalkan adalah bangunan bernilai sejarah sisa peninggalan zaman penjajahan Belanda. Keberadaan gedung-gedung tersebut masih berdiri kokoh sebagai saksi sejarah hingga saat ini. Menikmati perjalanan wisata di Kota Medan tidak lengkap rasanya jika tidak berkunjung ke tempat wisata yang menyimpan bangunan tua di Kota Medan. Ada beberapa bangunan tua yang menjadi ikon Kota Medan, diantaranya Istana Maimun yang merupakan kombinasi dari pengaruh gaya bangunan Belanda, India, Italia, Melayu, dan Spanyol. Istana Maimun merupakan istana kerajaan di Sumatera Utara yang telah ada pada tahun 1891 yang dibangun Raja Sultan Makmun Al-Rashid. Gedung Warren Huis merupakan gedung supermarket di Kota Medan. Dibangun pada tahun 1916 oleh arsitek kebangsaan Jerman dan diresmikan pada tahun 1919 oleh Daniel Baron Mackay yang merupakan wali kota Medan pertama di Medan. Status gedung Warren Huis kini menjadi aset milik pemerintah Kota Medan. Kantor Pos Kota Medan juga masuk dalam daftar bangunan tua yang memiliki nilai sejarah karena keunikan gedungnya. Kantor Pos Kota Medan yang dibangun pada tahun 1911 kini beralih fungsi menjadi pos blok, tempat berkumpulnya para pelaku UMKM di Kota Medan. Namun tidak menghilangkan fungsi sebagai tempat pengiriman surat dan barang. Bangunan restoran Tip Top di daerah Kesawen meskipun sudah cukup tua, namun masih tetap memiliki tempat di hati warga Medan. Restoran Tip Top bukan hanya sekedar menyajikan beragam menu makanan roti dan kue, tetapi terdapat warisan sejarah yang menjadikan Tip Top salah satu restoran yang sangat terkenal hingga ke mancanegara. Gedung London Sumatera yang berada di inti Kota Medan merupakan bangunan peninggalan sejarah kolonial Belanda. Gedung ini dibangun dengan 5 lantai dan di seluruh bagian gedungnya berwarna putih. Gedung ini dibangun dengan konsep arsitektur gaya Eropa dan gaya rumah seperti yang ada di London pada abad ke-18 dan ke-19.
Lokasi Kota Tua sering dikunjungi masyarakat Kota Medan untuk bersuah foto. Pengunjung yang datang seringkali mengabadikan foto dengan kostum yang unik, sehingga menjadikan hasil jepretannya seolah hasil lukisan animasi. Kalau pandangan saya sendiri terhadap Kota Tua di Kota Medan, untuk kondisi lumayan cukup bersih ya, karena kalau dibilang Kota Medan itu bisa termasuk kota yang terkotor di Indonesia. Namun untuk di bagian kawasan Kota Tuanya ini lumayan bersih dan lumayan luas juga gitu, dan kayaknya cocok-cocok aja kalau misalnya banyak orang yang mau kesini untuk foto atau mungkin sekedar parkir gitu. Kalau itu sih kadang kan kalau misalnya jalan-jalan motong arah mau pulang tuh atau pergi dari sini, jadi tahu aja kawasan ini. Kemungkinan di daerah-daerah sini banyak spot-spot yang bagus untuk diambil foto karena memang dari pencahayaan dan juga pencarian angelnya mungkin bagus. Bagi para fotografer pemula, adanya kawasan Kota Tua bisa mendatangkan rezeki karena mendapatkan pesanan untuk mengabadikan foto para pengunjung di lokasi heritage. Meski tidak sering mendapatkan orderan, namun hobi yang dimiliki dapat disalurkan lewat permintaan warga Medan untuk mengabadikan berbagai foto dan beragam pose dengan hasil yang baik. Kalau trik, saya kadang ngambil di pinggir jalan, kayak di pinggir jalan lagi keramaian, saya ya foto-foto aja sedikit, baru tadi ya di-share ke orangnya gitu, misalnya kayak wah ini ada foto gini, nah, itulah saya caranya. Perlu, apalagi kan bagi untuk menutup gimana ya, untuk orang-orang luar nih kita bisa tahu gimana Kota Tua di Medan ini. Jadi kita sebagai fotografer harus bisa melestarikannya juga dan memberitahu ke unik gitu, soalnya anak muda lebih gampang aja gitu untuk cari-cari tempat nongkrongnya, untuk mengembangkan pendapatnya atau yang lain-lainnya. Pengelola angkringan Kota Tua Medan mengaku angkringan yang terdapat pada kawasan heritage Kota Medan memiliki konsep seperti angkringan yang ada di Jawa. Namun makanan yang tersedia sesuai dengan keinginan kaum milenial Kota Medan. Pengelola mengaku khusus untuk weekend, omset penjualan angkringan sangat besar karena jumlah anak muda cukup banyak yang datang ke kawasan Kota Tua. Konsepnya seperti biasa, Bang. Cuma agak berbeda aja kan, kita punya kawasan, Kota Medan punya kawasan heritage, jadi di samping ada kawasan Kota Tua heritage, kita buka angkringan, jadi ada khususnya dia, Bang. Alhamdulillah sangat efektif, Pak. Apalagi sekarang ini terus terang pemerintahnya selalu mendukung yang namanya program UMKM di Kota Medan tuh selalu mendukung. Jadi saya juga sangat bersyukur kepada orang pemerintahan bahwasanya kalau bisa dikembangkan, Pak, UMKM di Kota Medan ini. Warga Kota Medan merasa bangga dengan Kota Tua karena dapat dimanfaatkan sebagai tempat berusaha dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Medan. Semoga kawasan Kota Tua Medan tetap dilestarikan dan menjadi cagar budaya yang bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Gedung kantor pos Medan kini beralih fungsi menjadi Pos Blok, sebuah kreatif hub multifungsi bagi berbagai komunitas kreatif, pengembangan talenta lokal,
pemberdayaan bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta usaha kecil dan menengah atau UKM. Pos Blok Medan sebelumnya adalah kantor pos yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1911, sangat kental dengan nuansa arsitektur Eropa dengan arsitektur modern fungsional atau Art Deco geometrik. Berada tepat di jantung kota Medan, gedung ini merupakan satu dari sekian banyak bangunan heritage di kota Medan dengan nilai-nilai arsitektur tinggi. Lampu hias yang bergantungan di plafon sangat unik dan masih kokoh sehingga tidak jarang lobi Pos Blok ini menjadi tempat para pengunjung untuk bersuah foto sambil melihat bangunan bersejarah yang didesain menarik. Dinding dan penyekat bangunan kantor Pos Medan yang disulap menjadi Pos Blok seolah tidak mengalami perubahan dari bangunan aslinya. Pos Blok Medan terdapat museum tempat menyimpan benda-benda yang pernah digunakan kantor Pos Medan. Setiap pengunjung yang datang ke museum dapat melihat sejarah kantor Pos Medan pada zaman dahulu hingga saat ini. Sejumlah peralatan yang dipajang diantaranya sepeda untuk mengantar surat, perangko pada zaman Hindia Belanda, mesin ketik produksi tahun 1927, timbangan paket, serta telepon yang digunakan pada zaman dahulu. Setelah melihat museum saksi sejarah benda-benda kantor pos pada zaman dahulu, para pengunjung akan ditawarkan aneka kuliner khas jajanan kota Medan. Berbagai koridor kantor pos yang sangat lebar saat ini sudah disulap menjadi tongkrongan untuk menikmati jajanan yang tersedia di Pos Blok Medan. Berbagai tenan dengan aneka makanan khas Medan dapat dipilih pengunjung sambil menikmati asiknya nongkrong di Pos Blok yang sangat nyaman. Kuliner yang tersedia ditawarkan dengan harga yang sesuai dengan kantong anak muda. Meski para pengunjung tidak hanya kaula muda, namun nuansa kekinian dan jajanan ditawarkan sangat cocok bagi setiap pengunjung. Untuk ini saya melihat Pos Blok ini tempatnya unik, cocok untuk anak-anak muda, untuk teman keluarga yang tempat-tempat nongkrong lah, pokoknya cocok banget gitu. Untuk harganya itu sesuai lah, cocok lah, nggak terlalu mahal, pas banget untuk anak-anak yang masih sekolah juga bisa. Selain tenan aneka kuliner, di lokasi Pos Blok terdapat M Block Market atau toko kelontong kekinian yang muncul di tengah krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia. M Block Market ini dibuat untuk dapat menampung aneka produk UMKM dari kota Medan agar semakin dikenal dan bisa berkompetisi dengan produk-produk internasional. Di toko kelontong ini pengunjung juga bisa menikmati aneka minuman yang ditawarkan. Salah seorang pengunjung M Block Market mengaku areal Pos Blok sangat tepat dijadikan sebagai tongkrongan karena kuliner dan produk UMKM-nya sangat terjangkau dan pembayarannya juga semua non-cash. Menurut saya ini sangat tempatnya menarik, selain rapi, bersih, dan juga cantik untuk tempat spot foto. Apalagi kalau kaum milenial sekarang itu kan hobinya foto dan untuk asupan sosial media. Khususnya di minimarket ini yang paling saya suka itu tatanannya, lampu-lampunya, kemudian susunannya juga suka sih, Instagramable. Pos Blok Medan menjadi salah satu lokasi pilihan warga Medan untuk menikmati aneka kuliner dan bersantai bersama sahabat dan keluarga, seperti konsep pemikiran anak muda bernama Anggi yang saat ini menjadi Project Manager Pos Blok Medan. Animo untuk masyarakat Medan sendiri cukup tinggi ya. Kita udah buka selama 3 minggu dan untuk per harinya saja itu paling sedikit 1.800 yang visit, flow-nya untuk di Pos Blok Medan. Dan kalau untuk weekend sendiri sekitar 2.800 yang visit untuk. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Anissa. Selamat sore dan sampai jumpa.